Baik, video yang berikut ini tentang karakteristik setiap fase perkembangan. A. Karakteristik perkembangan pada fase orok. Masa orok merupakan masa perkembangan yang terpendek dalam kehidupan, dimulai sejak lahir sampai usia 2 minggu. Masa orok biasanya dibagi dalam 2 masa, yakni masa purtanate yang berlangsung selama 15-30 menit pertama sejak lahir sampai tali pusatnya digunting, dan masa neonate yaitu sejak pengguntingan tali pusat sampai usia 2 minggu. Pada fase ini, orok memiliki karakteristik perkembangan sebagai berikut. 1. Perkembangan fisik. Saat lahir, pada umumnya berat badan orok kira-kira 3,5 kg dan panjangnya 50 meter. Laki-laki biasanya agak lebih berat dan lebih panjang daripada wanita. Kepalanya kira-kira 14 dari panjang badannya. Pernapasan, makanan, dan pembekalan selama lahir melalui plasenta. Pada waktu kelahiran, paru-paru berkembang dan pernapasan pada mulanya. Perkembangan fisiologisnya lainnya. Gerakan-gerakan menghisap yang terjadi apabila orok merasa lapar atau bila bibirnya disentuh. Yang kedua, kegiatan-kegiatan orok. Yang pertama, kegiatan menyeluruh. Kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan umum dari seluruh badan. Umpamanya, apabila tangan kirinya dirangsang atau dicubit, maka tidak hanya tangan kiri saja yang bergerak, tetapi juga tangan kanannya. Dan mungkin pula ia akan menendangkan kakinya dan akhirnya akan menangis bila rangsangan itu terlalu kuat. Yang kedua, kegiatan khusus. Kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan refleks yang merupakan respon yang tidak disadari terhadap perangsang-perangsang tertentu. Yang ketiga, vokalisasi. Perkembangan vokal, suara anak dimulai dengan menangis, yang biasanya dimulai pada waktu lahir. Yang ketiga, perkembangan kepribadian. Dasar-dasar kepribadian seperti halnya sifat-sifat fisik dan psikis lainnya berasal dari sifat-sifat kebakaan yang menjadi matang. Yang kedua, fase bayi. Setelah bayi melewati fase orok, masa bayi dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan manusia. Masa bayi ini memiliki ciri-ciri perkembangan fisik, inteligensi, emosi, bahasa, bermain, pengertian, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada tahun pertama perkembangan fisik cepat, sedangkan tahun kedua mulai mengendor. Yang ketiga, pola perkembangan bayi pria dan wanita sama. Yang ketiga, tinggi badan secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama tahun pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Yang keempat, dari segi gigi. Dari 20 gigi seri, kira-kira 16 telah tumbuh selama masa bayi berakhir. Gigi pertama muncul kira-kira pada usia 6-8 bulan. Gigi seri bawah muncul terlebih dahulu, kemudian menyusul tumbuh gigi-gigi seri bagian atas pada umur 1 tahun. Rata-rata bayi mempunyai 4-6 gigi, dan pada umur 2 tahun terdapat 16 gigi. Pertumbuhan otak tampak dengan bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala, diperkirakan 1/4 dari berat otak orang dewasa. Yang keenam, organ keinderaan berlangsung dengan cepat selama masa bayi dan sanggup berfungsi dengan memuaskan sejak bulan-bulan pertama, dan kehidupan dengan berkembangnya koordinasi otot-otot mata pada bulan ketiga, maka bayi telah sanggup melihat dengan jelas. Yang ketujuh, fungsi-fungsi fisiologis.
Masa bayi merupakan masa di mana dasar pembinaan pola-pola fisiologis seperti makan, tidur, buang air harus terbentuk walaupun pembentukan kebiasaan tidak terselesaikan pada masa akhir bayi. Perkembangan motorik sangatlah penting bagi perkembangan aspek-aspek lainnya. Gangguan dalam perkembangan motorik dapat menghambat kemampuan penyesuaian diri, sehingga mengakibatkan perasaan rendah diri. Beberapa gejala kemampuan perkembangan motorik pada usia bayi adalah sebagai berikut. Usia 1 bulan, perkembangan motorik gerakan reaksi negatif, menangis, dan positifnya senyum, dan spontan menggerakkan kaki dan tangan. Usia 2 bulan, bayi memutar ke kiri dan ke kanan. Pada 3 bulan, bayi menarik-narik selimut dan baju. Pada usia 4 bulan, bayi menegakkan kepala ke arah dua belah tangan. Pada umur ke-5 bulan, bayi dapat menelungkup beberapa menit. Pada 6 bulan, bayi mengamati mainan yang dipegang. Pada 7 bulan, bayi menarik kepala ke depan. Pada 8 bulan, bayi duduk beberapa menit. Pada 9 bulan, bayi dapat duduk sendiri. Pada 10 bulan, bayi dapat merangkak. Bulan ke-11, bayi berdiri sendiri. Dan bulan ke-12, bayi mulai dapat berjalan. Dan pada bulan ke-18, bayi dapat berjalan dengan baik dan dapat menaiki kursi atau tangga. Pada bulan yang ke-24, bayi dapat naik turun tangga dan berlari. Perkembangan kognitif pada usia ini ditandai pula oleh kemampuan yang pertama, mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir. Yang kedua, mempersepsi ketajaman objek, yaitu objek-objek itu akan tetap dan meskipun tidak ada lagi dalam lapangan persepsinya. Yang ketiga, bergerak dari kegiatan yang bersifat refleks ke aktivitas yang mengaruh kepada tujuan. Yang berikut perkembangan emosi. Usia 0 sampai 8 minggu, kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. Emosi anak sangat bertalian dengan perasaan indrawi atau fisik. Dengan kualitas perasaan inilah bayi dapat senyum atau tidur pulas kalau merasa kenyang, hangat dan nyaman, dan tidak menangis kalau lapar, haus, kedinginan, atau sakit. Pada usia 8 minggu sampai 1 tahun, pada masa ini anak merasa senang apabila melihat mainan yang digenggamkan di depan matanya. Tidak merasa senang terhadap benda, situasi, atau orang asing. Dan pada usia 1,0 sampai 3,0 tahun, gejala-gejala perkembangan emosi pada usia ini ditandai sebagai berikut. 1. Emosinya sudah mulai terarah pada sesuatu, yaitu orang, benda, atau makhluk lain. Yang kedua, sejajar dengan perkembangan bahasa yang sudah dimulai pada usia 2 tahun, maka anak dapat menyatakan perasaannya dengan menggunakan bahasa. Yang ketiga, sifat-sifat perasaan anak pada fase ini. A. Labil, artinya mudah kembali berubah. Dalam arti menangis, kemudian tertawa. Yang kedua, mudah tersulut, dipengaruhi tetapi tidak bertahan lama dan sifatnya dangkal. Yang berikut perkembangan bahasa. Ada 3 bentuk bahasa dalam pola perkembangan bahasa, yakni anak meluangkan bahasa dalam bentuk menangis, tertawa, ataupun lain sebagainya. Karena bahasa dipelajari melalui proses meniru, maka bayi perlu memperoleh model atau contoh yang baik supaya dapat menirukan kata-kata yang baik. Yang berikut perkembangan bermain. Bermain atau setiap kegiatan
yang menimbulkan kesenangan dimulai dalam bentuk sederhana pada masa bayi bermain. Pada masa ini, terutama terdiri dari gejala-gejala gerakan motorik yang tidak menentu dan perangsangan organ-organ keinderaan. Pada masa anak mencapai usia 3 bulan, penguasaan tangannya telah sedemikian berkembang, sehingga kemungkinan dia dapat bermain dengan boneka. Pada masa usia tahun kedua, permainannya sudah mulai teratur dan ciri boneka dipakai untuk berbagai macam kegiatan permainan. Ciri khas pada usia ini adalah permainannya lebih melibatkan kegiatan-kegiatan berjalan, melemparkan, dan memungut kembali benda-benda seperti bola, robot, ataupun permainan lainnya, dan memasukkan atau mengeluarkan benda-benda dari tempatnya. Yang berikut perkembangan pengertian. Bayi memulai kehidupannya dengan tidak mempunyai pengertian tentang apa yang ada di lingkungannya. Dia memperoleh pengertian tentang apa yang diamatinya melalui kematangan dan belajar. Pada awal tahun pertama, tingkah laku bayi menunjukkan bahwa ia menafsirkan hal-hal yang baru berdasarkan yang lama. Setelah mencapai usia 2 tahun, ia telah mampu membuat kesimpulan sederhana berdasarkan pengalaman-pengalaman serupa yang dilihat ada hubungannya. Pengertian pertama bayi tentang objek diperoleh melalui penjelasan sensorinya. Penginderaannya melihat, meraba, mencium, dan mengecap. Yang berikut perkembangan kepribadian. Menurut Erikson, usia ini merupakan masa yang secara psikososial amat fundamental bagi tahap perkembangan berikutnya. Masa ini, tugas perkembangan pokok bagi bayi adalah memperoleh atau mengembangkan sikap percaya. Kualitas perkembangan kepribadian masa bayi sangat bergantung pada tercapai tidaknya sikap dasar. Masa bayi tergantung pada tercapai tidaknya atau sikap dasar. Tercapaian sikap tersebut amat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana bayi itu hidup. Dalam hal ini terutama ibunya apabila dia memberikan perawatan, pemeliharaan, atau pemberian kasih sayang yang cukup seperti melalui senyuman, belayan, dan pemberian air susu ibu kepada anak, maka cenderung anak akan mengembangkan sikap positif terhadap ibunya atau lingkungannya. Yang berikut perkembangan moral. Seorang anak yang dilahirkan belum memiliki pengertian tentang apa yang baik atau tidak baik. Pada masa ini, baik tingkah laku anak hampir semuanya dominasi oleh dorongan belakang. Oleh karena itu, tingkah laku anak belum bisa dinilai sebagai tingkah laku bermoral atau tidak bermoral. Pada masa ini, anak cenderung suka mengulangi perbuatan yang menyenangkan dan tidak mengulangi perbuatan yang menyakitkan. Dengan melihat kecenderungan perilaku anak tersebut, maka untuk menanamkan konsep-konsep moral pada anak, sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berilah pujian. Yang kedua, berilah hukuman apabila anak salah. Yang berikut perkembangan kesadaran beragama. Yang berikut fase prasekolah, usia taman kanak-kanak. Yang pertama, perkembangan fisik anak. Perkembangan proporsi tubuhnya berubah secara dramatis seperti pada masa usia 3 tahun. Rata-rata tingginya sekitar 80-90 cm dan beratnya sekitar 10-13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun, tingginya sudah mencapai sekitar 100-110 cm. Tulang kakinya tumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan tengkoraknya tidak secepat usia sebelumnya. Pertumbuhan otaknya pada usia 5 tahun sudah mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90% pada usia 6 tahun. Di samping itu, pada usia ini
banyak juga perubahan fisiologis lainnya seperti pernapasan menjadi lebih lambat dan mendalam. Yang kedua, denyut jantung lebih lambat dan menetap. Pada usia 3-4 tahun, kemampuan motorik kasar pada anak naik turun tangga, meloncat dengan 2 kaki, melempar bola, dan kemampuan motorik lambat atau halusnya menggunakan krayon, menggunakan benda atau alat, meniru gerakan orang lain. Dan pada usia 4-6 tahun, kemampuan motorik kasar anak yang pertama meloncat, mengendarai sepeda anak, menangkap bola dan bermain olahraga. Sedangkan kemampuan motorik lembut atau halus pada anak menggunakan pensil, menggambar, memotong dengan gunting, menulis huruf cetak. Perkembangan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada usia ini berada pada periode proporsional, yaitu terhadap tahapan di mana anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Yang dimaksud dengan operasi adalah kegiatan-kegiatan yang diselesaikan secara mental, bukan fisik. Periode ini ditandai dengan berkembangnya representasional atau simbolik fungsio, yaitu kemampuan menggunakan sesuatu untuk mempresentasikan sesuatu yang lain dengan menggunakan simbol, kata-kata, gestur, bahasa gerak, dan benda. Dapat juga dikatakan sebagai semiotic function, kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol bahasa, gambar, tanda, atau isyarat. Perkembangan emosional. Pada usia 4 tahun, anak sudah mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain atau benda. Kesadaran ini diperoleh dari pengalamannya bahwa tidak setiap keinginan dipenuhi oleh orang lain atau benda lain. Dia menyadari bahwa keinginannya berhadapan dengan keinginan orang lain, sehingga orang lain tidak selamanya memenuhi keinginannya. Beberapa jenis emosi yang berkembang pada perkembangan emosional anak. Yang pertama, takut. Yang kedua, cemas. Yang ketiga, marah. Yang keempat, cemburu. Yang kelima, kegembiraan. Yang keenam, kasih sayang. Yang ketujuh, pihobi. Yang dimaksud dengan pihobi yaitu perasaan takut terhadap objek yang tidak patut ditakuti, seperti takut ular, takut kecoa, dan lain-lain. Yang berikut ingin tahu, perkembangan emosi yang sehat sangat membantu bagi keberhasilan anak belajar. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan emosi anak yang sehat, guru mampu menerapkan hal-hal sebagai berikut. Menyadari bahwa ada timbal balik antara emosi dengan tingkah laku sosial. Yang berikut, kemampuan untuk menyalurkan keinginan tanpa mengganggu perasaan orang lain. Yang berikut, kemampuan untuk peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang berikut, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia prasekolah dapat diklasifikasi ke dalam 2 tahap. Yang pertama, masa ketiga, berkisar di umur 2,0 sampai 2,6, yang bercirikan 1. Anak sudah mulai bisa menyusun kalimat tunggal yang sempurna. Yang 2, anak sudah mampu memahami tentang perbandingan, misalnya burung pipit lebih kecil dari burung perkutut. Bola kaki lebih besar daripada kelereng. Yang ketiga, anak banyak menanyakan nama dan tempat di mana dan ia berada. Yang berikut, anak sudah banyak menggunakan kata-kata yang berawalan dan berakhiran. Yang kedua, masa keempat, berkisar di 2,6 sampai 6,0, yang bercirikan anak sudah dapat menggunakan kalimat menyebut beserta kalimatnya. Yang berikut, tingkat berpikir anak sudah lebih maju
anak banyak menanyakan soal waktu, sebab, akibat melalui pertanyaan-pertanyaan kapan, kemana, mengapa, dan bagaimana. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial memiliki tanda-tanda perkembangan sosial pada tahap ini, yaitu yang pertama, anak mulai mengetahui aturan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan bermain. Yang kedua, sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan. Yang ketiga, anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. Yang keempat, anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebaya. Yang berikut perkembangan bermain. Terdapat beberapa macam permainan, yaitu sebagai berikut: permainan fungsi, permainan fiksi, permainan reseptif atau apresiatif, permainan membentuk, dan permainan prestasi. Secara fisiologis dan pedagogis, bermain mempunyai nilai-nilai yang sangat berharga bagi anak, yaitu yang pertama, anak mencapai perasaan senang, bangga, atau gembira. Yang kedua, anak dapat menggambarkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan mau bekerja sama. Dan yang ketiga, anak dapat mengembangkan daya fantasi atau kreativitas. Yang keempat, anak dapat mengenal antara mana yang baik dan mana yang buruk. Kelima, anak dapat memahami bahwa baik dirinya maupun orang lain sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan terakhir, anak dapat mengembangkan sikap sportif dalam bermain terhadap orang lain. Yang berikut, perkembangan kepribadian. Aspek-aspek perkembangan kepribadian anak ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, dependensi dan self-image. Yang kedua, initiative versus goal. Yang berikut, perkembangan moral. Pada masa ini, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya, dalam arti orang tua, saudara, dan teman sebaya. Melalui perkembangan berinteraksi dengan orang lain, orang tua, saudara, dan teman sebaya, anak belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku mana yang baik, boleh, dan diterima. Maka pada masa ini, anak harus dilatih, dibiasakan mengenal bagaimana dia harus bertingkah laku, seperti mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur, dan membaca bismillah sebelum makan. Yang berikut kita lihat tentang karakteristik perkembangan. Perkembangan fisik remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentangan kehidupan individu, di mana terjadi pertumbuhan fisik yang pesat. Masa yang pertama pada fase perinatal dan bayi, bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun-tahun permulaan kehidupan secara proporsional terlalu kecil. Namun pada masa remaja, proporsi secara proporsionalnya menjadi terlalu besar karena terlebih dahulu mencapai kematangan daripada bagian-bagian yang lain. Hal ini terutama tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Pada masa remaja, proporsi tubuh individu menerapkan proporsi tubuh orang dewasa dalam semua bagian. Pada pertumbuhan fisik ditandai dengan beberapa ciri. Yang pertama, ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks primer, pada masa remaja, pria ditandai dengan sangat cepat pertumbuhannya testis, yaitu pada tahun pertama dan kedua. Kemudian, tubuh secara lebih lambat dan mencapai ukuran matangnya pada usia 20 atau 23 tahun. Sebenarnya testis ini telah ada sejak kelahiran, namun baru 10% dari ukuran matangnya. Setelah testis mulai tumbuh, penis mulai bertambah panjang, pembuluh mani dan kelenjar korteks semakin membesar.
matangnya organ-organ seks tersebut memungkinkan remaja pria sekitar usia 14-15 tahun yang ditandai dengan mimpi basah. Dan pada remaja wanita, kematangan organ-organ seksnya ditandai dengan tumbuhnya rahim, vagina, dan ovarium, induk telur secara cepat. Ovarium menghasilkan ova dan mengeluarkan hormon-hormon yang diperlukan untuk kehamilan, menstruasi, dan perkembangan seks sekunder pada masa inilah sekitar usia 11-15 tahun. Yang kedua, ciri-ciri seks sekunder. Yang pertama, pada wanita, tumbuh rambut atau bulu kapok di sekitar kemaluan dan ketiak. Yang kedua, bertambah besar buah dada. Yang ketiga, bertambah besarnya panggul. Dan pada pria, tumbuhnya bulu pada area kemaluan, terjadi perubahan pita suara, dan ketiga, tumbuhnya kumis, dan keempat, tumbuh gondok atau jakun. Perkembangan sosial ditandai pada remaja yaitu di lingkungan keluarga, contohnya menjalin hubungan dengan para anggota keluarga, orang tua dan saudara. Yang kedua, menerima otoritas orang tua dan menaati peraturan yang diberikan. Yang ketiga, menerima tanggung jawab dan batasan-batasan dalam keluarga dan di lingkungan sekolah. Yang pertama, bersikap respek dan mau menerima peraturan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Yang keempat, menjalin persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Yang keempat, bersikap hormat terhadap guru maupun pimpinan sekolah dan teman lainnya. Dan yang terakhir, membantu sekolah dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Yang berikut, perkembangan sosial di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengakui dan respek terhadap hak-hak orang lain. Yang kedua, memelihara jalannya persahabatan dengan orang lain. Yang ketiga, bersikap simpati dan altruis terhadap kesejahteraan orang lain. Dan yang keempat, bersikap respek terhadap nilai-nilai, hukum, tradisi, dan kebijakan-kebijakan masyarakat. Yang berikut, perkembangan moral. Perkembangan moral yang pertama, terdapat hubungan yang signifikasi antara tingkat moral remaja dan tingkat moral orang tua. Yang kedua, ibu-ibu remaja yang tidak nakal mempunyai skor yang lebih tinggi dalam tahapan nalar moralnya daripada ibu-ibu yang anaknya nakal, dan remaja yang tidak nakal mempunyai skor yang lebih tinggi dalam kemampuan nalar moralnya daripada remaja nakal. Yang ketiga, terdapat dua faktor yang dapat meningkatkan perkembangan moral anak atau remaja, yaitu orang tua yang mendorong anak untuk berdiskusi secara demokratik dan terbuka mengenai berbagai isu. Yang kedua, orang tua yang menerapkan disiplin terhadap anak dengan berpikir induktif. Berikutnya adalah perkembangan kepribadian. Perkembangan identitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, iklim keluarga. Yang kedua, tokoh idola. Yang tiga, peluang pengembangan diri. Masa remaja akhir sudah mampu memahami dan mengarahkan diri untuk mengembangkan dan memelihara identitas dirinya. Dalam proses perkembangan independensi sebagai antisipasi mendekati masa dewasa yang matang, remaja berusaha untuk bersikap hati-hati dalam berperilaku dan memahami kemauan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, meneliti dan mengkaji makna, tujuan, dan keputusan tentang jenis manusia seperti apa yang diinginkan. Yang ketiga, memperhatikan etika masyarakat, keinginan orang tua, dan sikap temannya. Dan yang keempat, mengembangkan sifat-sifat pribadi yang diinginkannya. Berikut perkembangan kesadaran beragama. 1. Masa remaja, sekitar usia 13-16 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, sehingga memungkinkan terjadinya
kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran, bahkan kepercayaan agama yang telah tumbuh pada umur sebelumnya. Mungkin pula mengalami kegoncangan kepercayaan kepada Tuhan, kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi menjadi berkurang yang terlihat pada cara ibadahnya. Yang kedua, masa remaja akhir 17-12 tahun. Secara psikologis, masa ini merupakan permulaan masa dewasa. Emosinya mulai stabil dan pemikirannya mulai matang. Dalam kehidupan beragama, remaja sudah melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan keagamaan remaja. Sudah dapat membedakan agama sebagai ajaran dengan manusia sebagai penganutnya. Kesadaran beragama, frekuensi beribadah setiap minggu. Yang kedua, 1-2 kali per minggu. Yang ketiga, kadang-kadang. Yang keempat, tidak pernah. Pentingnya beragama sangat penting, kurang penting, tidak penting. Salah satu tugas perkembangan yang diukurnya adalah kemauan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan pemahaman agama. Yang kedua, meyakinkan agama sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, meyakini bahwa setiap perbuatan manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan. Keempat, meyakinkan kehidupan akurat hasil penelitian. Yang kelima, melaksanakan ibadat. Yang ketujuh, mempelajari kitab suci. Yang kedelapan, berdoa kepada Tuhan. Yang kesembilan, menghadirkan diri dari perbuatan yang dilarang agama. Yang kesepuluh, menghormati kedua orang tua dan orang lain. Yang kesebelas, bersabar dan bersyukur. Yang berikut kita lihat tentang problema remaja. Remaja sebagai individu sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi becoming, yaitu perkembangan ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pengalaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya. Juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Di samping terdapat suatu proses perkembangan individu tidak selalu berlangsung secara mulus atau steril dari masalah. Dengan kata lain, proses perkembangan tidak selalu berjalan dalam alur yang linear. Kondisi kehidupan remaja seperti ini telah terjadi di masyarakat berat dewasa ini, khususnya di Amerika Serikat. William G. Wigner dalam jurnal yaitu sebagai berikut. 1. Remaja tahun 1990-an diimpresi sebagai periode ketakberadaannya, sehingga mempengaruhi harapan masa depan bagi dirinya maupun masyarakat. Disebut periode tersebut karena menyimak beberapa laporan tentang banyak remaja yang akrab dengan 1. Alkohol dan obat-obatan terlarang. Yang kedua, senjata yang kaitannya dengan kematian. Dan yang ketiga, hubungan seksual yang menyebarkan penyakit HIV. B. Survei yang dilakukan oleh Departemen Sosial dan Ekonomi Internasional pada tahun 1988 di beberapa negara seperti Belgia, Kanada, Jerman, Hongaria, Inggris, dan Amerika menunjukkan bahwa 2/3 remaja berusia 19 tahun telah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Yang ketiga, Sonestian dan kawan-kawan telah melaporkan hasil penelitiannya, yaitu bahwa sekitar 69% remaja Afrika Amerika telah melakukan hubungan seksual tanpa nikah pada usia 15 tahun. Untuk melihat perkembangan lebih lanjut tentang perilaku seksual remaja di Amerika, Anita Ewald melakukan hasil penelitian sebagai berikut.
mengemukakan bahwa dari 75% remaja wanita, masing-masing berusia 19% mengalami hubungan seksual di luar nikah. Pria dan wanita telah melakukan hubungan seksual pada umur 15 tahun. Woolfolk selanjutnya melaporkan tentang penyimpangan perilaku remaja lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan estimasi dan natural Center of Education Statistics menunjukkan bahwa 92% para siswa SLTA telah kecanduan alkohol. Yang kedua, pada tahun 1992 ditemukan bahwa 3% dari semua penderita AIDS adalah berusia bawah 21 tahun yang menyebabkan adalah hubungan seksual di luar nikah. Yang ketiga,